Ki Hajar Dewantara. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Sebutan yang akan terus dilekatkan kepada seorang pendidik bersahaja yang rela melepaskan jubah kebangsawanannya agar bisa berbaur dengan rakyat. Tapi jarang kita tahu, sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai langkahnya sebagai aktivis, pejuang, dan wartawan cerdas dan tajam yang mengkritik penjajah. Dialah Ki Hajar Dewantara. Terlahir di keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. Ia dibesarkan di lingkungan keraton Paku Alam di Yogyakarta. Karena terlahir di keluarga bangsawan, maka Suwadi muda memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki anak lainnya, yaitu bersekolah di ALS atau Sekolah Dasar Belanda. Dan di masa remajanya, beliau pun mendapatkan kesempatan sekolah dokter di Batavia secara cuma-cuma. Namun dikarenakan tubuh yang sakit-sakitan, beliau pun tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini diyakini ada motif politik. Akan tetapi, kegagalannya menjadi seorang dokter tidak menjadikan ia hilang arah. Malah ia menemukan keberanian baru dengan bersenjata kertas dan pena. Tulisan-tulisan Suwadi menarik perhatian dua pemuda lainnya yang sama-sama tengah membangun pergerakan, yaitu Dr. Cipto dan Dedeker. Ketiga orang inilah yang nantinya akan bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka lewat partai politik pertama di Indonesia. Ibarat mendapatkan angin segar, di sana Suwadi semakin garang mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Dan puncaknya, ia menuliskan kritikan tajam yang ditunjukkan kepada bangsa penjajah dengan judul Als ik een Nederlander was, yang artinya bila aku seorang Belanda. Tulisan yang sangat ironis menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah jajahannya dengan ongkos yang harus dibayar oleh orang pribumi. Merahlah wajah dan telinga pemerintah Belanda ketika membaca tulisan Suwadi yang dengan suara lantang dan berani. Suwadi memberikan kritikan tajam yang ditunjukkan kepada bangsa penjajah. Bersama dengan rekan seperjuangan, tiga serakai itu dibuang ke Belanda. Raga boleh diasingkan, tapi bara di dalam jiwa tetap menyala. Di tengah pengasingan, justru ia tercerahkan. Ia mengenal gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh besar yang ide-idenya membawanya ke arena juang yang sama. Kembali ke tanah air, jalan terjal masih dihadapinya. Suwadi lagi-lagi harus berhadapan dengan pemerintah Belanda. Celakanya, ia harus mendekam di penjara. Tapi di balik jeruji, hatinya gelisah mendengar kabar sang istri mengalami pendarahan parah sehabis melahirkan anak ketiga. Lalu disinilah titik balik itu. Pada satu kesempatan, sang istri mengingatkan Suwadi tentang janjinya kepada sang guru agar mendidik kaumnya yang masih tertindas. Bagai mendapatkan ilham, Suwadi pun bersiap mendapatkan sosoknya yang baru. Ia ketika bebas pada tahun 1922, ia lekas mendirikan sebuah sekolah bernama Taman Siswa. Sebuah cara perjuangan yang ia pilih untuk memperkuatkan rakyat dengan senjata terhebat, yaitu pendidikan. Ia juga meninggalkan nama kelahirannya dengan nama panggilan baru, yaitu Ki Hajar Dewantara. Mimpinya sangat besar dan melampaui zaman. Cita-citanya untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi juga kebodohan yang memenjara. Inilah sumbangsih terbesar yang membuatnya dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia kelak. Perjuangan melawan penjajah tidak selalu dengan senjata. Kisah mengenai seorang dokter rakyat membela kaumnya dengan cuma-cuma, juru ketik yang rajin mengkritik, atau seorang pendidik yang rela turun meninggalkan zona nyamannya.
menyadarkan kita kalau perjuangan itu adalah memiliki ide dan mimpi yang besar. Butuh waktu yang lama bagi 3 serangkai sampai cita-cita dinikmati oleh kita semua hingga hari ini. Sekarang giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia di masa depan.